tiga. Apa yang menghentikan itu? Apa? Bantu aku itu. Kau menghentikan tiga. Apa? Dalam apa? Orang tuanya apa? Oh, pabrik. Oke, besok bilang sama orang tuanya kalau mau sekolah itu tidurnya jangan sampai jam 3. Nanti ini beresiko. Ini juga untuk yang lainnya. Kalau kalian udah begadang, misalnya sekarang, Ipan contohnya tidur jam 3. Kalau sekarang belajar, kira-kira konsentrasi apa tidak? Kira-kira bisa fokus atau enggak? Nah, itu tolong diperhatikan untuk semuanya ya. Besok-besok tolong diperhatikan ya, Pak. Ibu mau cek pelajaran dulu ya. Abdi Sofyan, Aprianto, Ade Putra Pratama, Abdi Putra Mansa, Abdi Saputra, Padura Jamara, Amelia, Muhammad Iqbal, Nadia Ramadan Nadia, Alfitra, Dedi Sakti Wardison. Kita belajarnya adalah seperti yang tampilan di sana, yaitu prinsip gambar perspektif. Mungkin anak-anak itu baru pertama mendengar kata perspektif, tapi sebenarnya kalau seandainya udah melihat contoh-contoh gambarnya, pasti udah familiar. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus berkenalan dulu dengan kompetensi dasar yang ingin kita capai di pertemuan di pembelajaran ini. Jadi untuk yang pengetahuannya, yang pertama itu adalah menerapkan prinsip gambar bentuk dan perspektif. Sementara yang keduanya untuk keterampilan yaitu menggambar bentuk dan perspektif. Tapi perlu ibu luruskan dulu untuk pertemuan kali ini kita fokus di bagian perspektif saja, karena yang bentuk itu akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk KB ini sebenarnya sangat banyak. Terdapat 4 poin yang harus kita capai untuk KB ini. Tapi di pertemuan ini kita fokus kepada satu tujuan. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah anak-anak ibu mampu membuat gambar perspektif. Terbayang kira-kira membuat gambar perspektif. Ada yang bertanya, kenapa kita harus bisa membuat gambar perspektif? Ada yang bertanya? Pasti ada. Kalian mungkin bingung kan, kenapa kita harus belajar gambar perspektif? Jawabannya cuma satu. Apa? Untuk mencari uang. Iya apa enggak? Kenapa bisa gitu, Bu? Contohnya seperti ini. Kenapa dengan bisa menggambar perspektif anak-anak ibu bisa mencari uang? Contohnya, gambar perspektif itu seperti yang tampil di awal tadi, biasanya identik dengan membangun sebuah desain bangunan. Entah itu rumah, tampak luar ataupun tampak dalam. Ini sangat mampu menghasilkan uang. Contohnya, kalau ada misalnya orang tua anak-anak ibu ataupun teman dari orang tua anak-anak ibu yang bekerja sebagai agen properti. Tahu agen properti? Tahu? Yang menjual-jual rumah, yang mempromosikan perumahan, yang menjual-jual bangunan. Itu ibaratnya itu adalah agen properti. Nah, untuk siapa agen properti ini sangat butuh orang-orang yang mampu membuat gambar perspektif. Kenapa? Karena kan kadang-kadang rumah yang dipasarkan itu atau perumahan yang dipasarkan itu belum ada bangunannya. Yang ada apa? Yang ada hanya lapangan kosongnya, kemudian rumahnya di mana? Rumahnya cuma ada di konsep. Nah, yang berperan membuat konsep itu adalah anak-anak ibu ini. Kenapa? Karena itu konsep dasarnya adalah gambar perspektif. Bagaimana kira-kira? Menarik kan? Menarik? Menarik? Nah, jadi itu dasar awal kenapa kita harus belajar perspektif. Kenapa kita harus mampu menggambar perspektif dengan baik. Itu kenapa? Ada apa? Ada? Perkotaan. Oke. Kira-kira bentuk seperti ini biasa anak ibu temukan di mana? Gimana biasa nampaknya? Di mana? Tidak pernah, Bu, gitu. Tidak biasa, Bu. Di mana biasa
paling gampang itu, yang paling sering nampak itu adalah di film animasi. Pernah nonton film Doraemon? Oke. Ada nggak nampak gambar-gambar yang serupa dengan ini? Ada atau enggak? Ada loh. Misal di film Doraemon, kalau si Doraemonnya misal sedang berdiri di tengah jalan, oke, di tengah jalan, biasanya digambarkan jalannya itu kan lurus. Jalannya lurus, kemudian akan sampai pada satu titik. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Jadi kalau di gambar itu akan kelihatan nanti gambar yang tadinya jalan yang tadinya lebar lama-lama akan mengecil. Iya apa enggak? Nah, itulah contoh yang paling sering kalian terapkan, yang paling sering kalian temui untuk gambar perspektif. Ini contoh paling dasarnya. Ini menggambarkan tentang gedung di area perkotaan. Kira-kira ini dibuatnya pakai apa? Pakai apa? Pakai aplikasi atau pakai pensil? Pakai pensil. Terus kira-kira di kertas atau di monitor? Di kertas. Kira-kira kita bisa buat ini di komputer apa enggak? Bisa. Bisa apa enggak? Pakai aplikasi apa? Pakai CorelDRAW. Nah, konsep dasarnya kita bisa menggambar perspektif itu pakai aplikasi CorelDRAW. Yang lain gimana Bu? Bisa juga. Yang pertama itu adalah gambar perspektif satu titik silang atau one point perspektif. Yang kedua itu adalah dua titik silang atau two point perspektif. Dan yang ketiga itu adalah tiga titik silang atau three point. Sebelum kita menggambar perspektif, supaya gambar yang kita buat itu sesuai dengan keinginan, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama itu kita harus tahu dulu menempatkan garis horizontalnya di mana. Kita pilih dulu posisi garis horizontalnya yang sesuai dengan segi atau pinggir-pinggir dari bidangnya. Itu poin yang paling penting. Karena supaya kita tahu batas kita menggambar itu sampai mana. Kalau nggak ada garis horizontal nanti kita ketemu kita gambarnya di mana. Kemudian prinsip yang keduanya itu adalah menempatkan posisi objeknya. Kita udah membuat garis lurusnya dan udah tahu posisinya di mana. Kemudian kita harus tahu tempat objeknya di mana. Misal kita mau menempatkan objeknya di tengah, di atas, di bawah, terserah. Yang jelas kita atur dulu objeknya itu di mana. Setelah tahu objeknya itu di mana, baru kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menentukan titik hilang dari objek itu. Jadi setelah tahu objeknya misal diletakkan di tengah, kemudian kita harus tahu dulu titik hilangnya di mana. Misal kita mengambil yang satu titik hilang, menempatkan titik hilangnya di tengah, maka kita harus tahu itu. Setelah ini terpenuhi, baru kita bisa lanjut memulai membuat objeknya. Karena udah jelas batasnya di mana, udah jelas tempat objeknya di mana, dan udah jelas titik hilang yang mana yang kita pakai. Kemudian baru kita buat dari objeknya. Misal kalau kita mau bikin kursi, baru kita buat kursinya. Kalau kita mau bikin lemari, baru kita buat lemari. Paham? Nah, sampai di sini kira-kira terbayang atau enggak cara prakteknya, cara membuatnya? Terbayang apa enggak? Terbayang apa enggak? Terbayang apa enggak? Oke, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Ibu yakin semua anak ibu bisa. Nah, supaya lebih tertib lagi melakukan prakteknya, biar ibu presentasi lagi sebentar cara membuatnya, biar nanti sama-sama bisa membuatnya dengan cepat. Paham? Sekarang kita mulai dulu cara prakteknya seperti apa. Biar lebih fokus, nggak usah lihat ibu, lihat aja tampilan di situ. Jadi untuk kita membuat gambar perspektif kan seperti biasa kita menggunakan aplikasi Corel. Kita buat ini dulu. Tentukan namanya apa? Ini bisa kita atur sekarang atau nanti saja?
atas, kita tetap menggunakan ini sebagai patokannya. Jadi kita posisikan dulu kertasnya ini, kita ganti posisinya menjadi landscape. Tadi kan posisinya potret, kita sekarang ganti landscape. Nah kemudian baru kita mulai menggambar perspektif. Yang pertama itu adalah kita membuatkan sisi ujungnya. Jadi kita buat dulu sebuah persegi yang simetris dengan ini. Kita tempatkan di dalam. Kita bisa pakai rectangle tool. Kemudian kita buat di sini biar gampang, bisa kita atur ukurannya atau seperti ini saja juga nggak apa-apa. Letakkan di tengah atau kalau agak ke atas pun tidak masalah. Karena ini kan nanti tergantung dari sudut pandangnya di mana. Kemudian kita buatkan garis diagonal di sini. Setelah buat persegi, kita buat garis diagonal. Pakai apa? Pakainya terserah aja. Mau pakai ringan, pakai line, pakai poin, poin line, boleh pun kita bikin 2 poin line. Pastikan dia mengenai titik pojok paling kiri dan paling kanan, karena kita maksudnya ini adalah membuat gambar diagonal. Nah kalau udah terbentuk garis diagonalnya ini, garis ini kita tarik panjang sampai memenuhi sisi atas dan sisi bawahnya. Kita ganti dulu toolsnya jadi picture, ini tinggal kita tarik saja sampai ke ujung. Ya sampai bawah bu, nggak apa-apa, karena nanti kita atur. Nah setelah selesai ini bisa kita duplikat, Ctrl D aja, kemudian kita tarik. Nah posisikan garis ini juga sama dengan yang tadi di sisi tengahnya. Kalau udah seperti ini, biar rapi, ini bisa kita geser sesuai yang kita inginkan. Karena kan ini patokannya kita mau titik hilangnya di mana. Nggak sejajar dengan persegi, dengan gambar yang di bawahnya bu, nggak apa-apa. Karena nanti kan ini sudut pandangnya berarti kita lebih luas. Anggaplah ini di luar dari pandangan. Dan batu ini bisa dibuang apa enggak? Buang, kita buang dulu ya. Kita buang dulu. Kemudian mau bikin meja di tengah. Kita bikin meja di tengah sini. Kita pakai apa? Pakai rectangle tool aja. Kemudian kita buatkan kakinya. Ini bisa kita duplikat untuk kaki luarnya. Posisi masih diatur ya. Ya, udah ada kaki mejanya. Kaki mejanya mau diwarnai apa enggak? Kita warnai hitam, misal. Kita ganti lagi jadi hitam. Nah, biar gampang, jadi kaki meja yang ini kita duplikat saja. Kita Ctrl D, kita pindahkan ke ujung sini. Kemudian kita pakai mirroring. Jadi udah terbentuk mejanya. Yang kurang apa? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Perspektif untuk mejanya belum. Perspektif untuk mejanya belum. Kita buat dulu garis batu. Kita buat dulu garis batu di sini. Pastikan dia di posisi tengah. Kemudian kita ambil rectangle yang ini, kita duplikat lagi. Posisikan di atasnya. Pastikan sama ya posisinya. Oke, kalau udah seperti ini sama dengan tadi, kita ambil efek, kemudian add perspektif, kita mengikuti garis batu yang telah kita buat. Oke, dan selesai mejanya, maka garis batunya bisa dihapus. Kira-kira udah Bapak jelas? Bisa membuatnya? Bisa membuatnya? Jadi konsepnya seperti ini. Nah kurang lebih gambar yang akan kita buat adalah gambar perspektif yang seperti ini, yaitu gambar perspektif yang satu titik hilang. Ibu
hanya memberikan contoh dasar seperti ini. Ibu hanya memberikan contoh yang paling sederhana dari gambar perspektif ini. Contoh yang paling sederhana. Tapi ibu berharap anak-anak ibunya bisa membuatnya lebih daripada ini. Misal mau ditambahkan adanya sofa, misal mau ditambahkan adanya vas bunga. Itu ibu tuntut kreativitas dari anak-anak ibu semuanya. Jadi kan kalau praktek itu jangan hanya meniru apa yang didemonstrasikan, jangan hanya meniru apa yang ditampilkan, tapi harus bisa mengeksplor lebih. Kalau udah selesai nanti membuat yang ini, maka tambahkanlah objek-objek yang lain, seperti sofa, vas bunga, atau ada pajangan di dinding lainnya, atau lantai di ruangan sebelahnya kelihatan. Silakan dieksplor. Oke, bisa kira-kira? Nah, bisa, dan ibu yakin anak-anak ibu juga bisa membuat ini. Tapi ibu ingatkan dulu, sebelum melakukan praktek, tolong diperhatikan dulu area kerjanya. Pastikan posisi duduknya itu dalam posisi yang nyaman. Pastikan tidak ada hal-hal yang mengganggu di area kerjanya. Dan satu yang paling krusial itu, kalau ada yang bawa minuman ke dalam ruangan, tolong disimpan dulu. Jangan sampai nanti terjadi ketumpahan air di mana-mana. Itu nanti kena kerja kita. Tugasnya tidak selesai, tapi perangkatnya malah bisa. Bisa dipahami? Udah rapi area kerjanya? Bisa mulai praktek? Oke, kalau bisa silakan hidupkan komputer masing-masing dan pastikan mencolokkan komputernya dengan baik dan aman. Ada masalah lagi? Tepatnya? Kenapa? Silakan. Oke, kasih tahu caranya. Sekarang. Masuk awalnya. Berarti ini yang diperhatikan tadi dari batu, bukan itu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru.
seleksi dulu belum ini. Ini dulu keduanya. Nah, baru kontrol J. Nah, baru ambil gitu. Taruh. Jangan terlalu ke pinggir, di tengah aja. Dia jendela, nggak mungkin mepet ke dinding satu lagi. Anissa Samia. Ya, itu namanya. Desainnya nggak lurus. Ya, Ipan ini udah buat yang baru. Oke. Siapa ceritanya Afni? Siapa nih? Ini apa? Enggak ada ya? Jelas itu desainnya apa? Yang itunya saja. Nabil bikin yang versi baru ya? Yang tugas ibu tadi udah selesai semuanya? Oke, habis. Ini jendela ini bisa sama rangka aja untuk bikin tiga, baru buatkan seperti ini. Bisa ya? Ini udah pertama udah selesai. Ini udah yang versi kedua. Ini apa Rozandi? Rumahnya mana? Tapi yang pertama udah selesai tadi kan? Randy juga ini yang baru ya? Yang pertama udah? Oke, untuk Wati udah hampir selesai, cuma itu dinding belakangnya terlalu besar. Harusnya dinding belakangnya lebih kecil lagi. Kayak dia. Ayo lah, kita lihat. Oke. Udah selesai, pintu tinggal bikin jendela yang begini. Ini kenapa lagi? Sylvia, coba lihat dulu keseluruhan. Jendela udah, pintu udah, lantai udah, tinggal meja. Sylvia, ini belum dihapus tengahnya, berarti masih banyak yang kurangnya. Jendelanya belum. Oke, pintunya udah, remnya belum, mejanya juga belum. Titik. Oke, titik jendela udah tapi belum perspektifnya. Kamelia baru sampai lantai dan pintu. Oke, jendelanya udah mulai tapi belum diperspektifkan. Nah, ini semuanya hasil kerjanya udah dicek. Sekarang silahkan ditutup aja aplikasinya, dimatikan komputernya dan dirapikan lagi komputernya karena pembelajaran kita udah hampir selesai. Nah, prakteknya hari ini sudah puas? Puas. Belum. Ada kendala? Ya. Ada kendala? Ya. Ada. Ya. Oke. Tadi ada kendala? Ya. Apa bisa anda pakai? Coba ceritakan bagaimana tadi praktek.
Lancar. Sampai mana tadi buatnya? Sampai? Sampai membuat sofa. Oke. Udah ada eksperimen yang lain, misalnya di rumah tidur doang atau bikin apa? Udah, sampai? Sampai selesai. Bikin? Oke, bikin rumah, pagar, atap, dan loteng. Nah, secara umum tadi Ibu lihat semuanya untuk yang kerja Ibu tampilkan tadi untuk tugas utamanya udah hampir selesai semuanya. Terutama yang cowok itu udah bisa menyelesaikan semuanya. Dan yang cewek, walaupun dengan bimbingan dan dengan tanya ke sini ke sana, itu tetap juga bisa menyelesaikan tugasnya. Dan Ibu sangat mengapresiasi yang cowok karena cowok setelah selesai mengerjakan tugas satu yang udah ditambahkan dengan sofa, ditambahkan dengan kipas bunga, juga bisa mengekspor dirinya mengembangkan kepada gambar perspektif yang lain. Tadi Ibu lihat ada yang membuat gambar perspektif yang buat cicilan, ada yang buat rumah, ada yang menambahkan pagar. Itu sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Nah, harapan Ibu tentang hasil praktek kita yang hari ini dapat memotivasi anak-anak Ibu ke depannya agar bisa menghasilkan gambar-gambar yang lebih bagus. Jadi di praktek kita ke depannya, walaupun Ibu cuma memberikan punya A, harusnya anak-anak Ibu menyelesaikan itu tidak cuma sampai A, tapi harus bereksperimen menjadikan A-nya A+, bahkan menjadi B. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Oke, kalau bisa sebelum Ibu akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Oke, Nabil, silakan. Itu. Untuk membuat gambar perspektif, kami butuhkan garis bantu untuk membuat perspektif yang kita inginkan. Oke, itu kesimpulan yang bisa ditarik Nabil. Kalau untuk membuat gambar perspektif, kita butuh garis bantu. Dan siapa lagi yang mau menambahkan? Pembelajaran hari ini simpulnya apa? Siapa yang mau menambahkan? Angkat tangan. Siapa yang mau menambahkan? Oke, silakan. Baik, kesimpulannya ketika kita membuat gambar perspektif itu kita membutuhkan sebuah garis diagonal, terus bisa disebut garis batu. Dan ketika saya membuat gambar perspektif tadi, saya ternyata melihat pandangan antara dua titik hilang, yaitu antara kiri dan kanan. Jadi kalau kita bentuk dari bentuk nyata, kita melihat dari kiri dan kanan itu seperti bagian ada yang bagian hilang antara kiri dan kanan. Baik, itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Randy. Senada dengan yang dibawakan Nabil, butuh titik hilang. Cuman bedanya kalau Randy udah berbicara tentang yang dua titik hilangnya. Baiklah, itu kesimpulan pembelajaran yang bisa diambil selama proses pembelajaran itu. Cuman poinnya di sini yang perlu dipikirkan adalah bahwasanya dalam menggambar perspektif itu kita harus memperhatikan berbagai macam prinsipnya. Kita juga harus memperhatikan teknik apa yang tepat untuk gambar yang kita buat. Dan selain nanti kita juga mempertimbangkan titik hilang mana yang akan kita gunakan, apakah yang satu, yang dua, atau yang tiga. Nah, itu untuk praktek hari ini Ibu sangat mengapresiasi karena hasilnya secara umum itu bisa dikatakan memperoleh nilai baik. Walaupun baiknya kan berbeda-beda, ada baik yang lurus, ada baik yang kurusnya. Jadi intinya kalau dibicara tentang ketuntasan, semuanya bisa dikatakan tuntas, tapi kan ada yang tuntasnya hanya sekedar KKN, ada yang tuntasnya di atas KKN. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, minggu depan kita akan masuk materi yang baru, tapi masih menggambar. Kita masuk ke bagian yang keduanya, yaitu menggambar bentuk. Tadi kan kita tahu di awal bahwasanya ada dua aspek dalam menggambar. Yang pertama tadi adalah bentuk, yang kedua adalah perspektif. Tapi yang kita praktekkan hari ini adalah perspektif, dan minggu depan itu insya Allah kita membahasnya tentang yang bentuk. Jadi tolong dipersiapkan dirinya, tolong dicari-cari dulu bahannya, tolong dicari-cari dulu referensinya bagaimana membuat gambar bentuk yang baik. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disiapkan dulu dan bersyukur.
magag magag Dagat. sebuah online